Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Semangat. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih berkumpul. Walaupun sudah siang, semangatnya harus semangat pagi. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelasnya Aldi, silakan pimpin doa. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai sekali kelas ibu. Ya, beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya, 16 orang, berarti ada sekitar 4 orang yang tidak hadir ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai konsep asam basa menurut Arrhenius. Kompetensi dasar dan indikatornya yaitu KD 3.6 pada pengetahuan menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah, kemudian basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada indikatornya 3.6.1 menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. Tujuan pembelajarannya melalui praktikum. Hari ini kita praktikum dan diskusi kelompok. Siswa dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ibu lihat bahwa hari ini semangat, tapi sepertinya seperti kurang ada gregetnya, kurang semangatnya. Tetap semangat ya. Oke, ya Aldi boleh pimpin semangatnya. Untuk mengawali pembelajaran ini, Ibu seperti biasa ada soal preter. Mengetahui kemampuan awal kalian, kerjakan dengan diri sendiri. Pernah dengar tidak asam dan basa? Ada yang pernah dengar? Oh, Astri, pernah dengar? Ya, rasanya, ya rasanya asam. Menurut Astri, rasanya asam. Ya, asam rasanya asam. Contohnya apa nak? Contohnya? Oke, Wildan. Cuka, oke. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya. Kalau kalian tahu bahwa jeruk itu rasanya asam, cuka kata diri rasanya asam. Berarti asam itu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Asam dan basa adalah dua hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tadi bisa dirasa, dicicip, ternyata berasa ya asam atau masam. Nah, ternyata yang rasanya asam atau masam itu salah satu sifat dari asam. Sekarang Ibu tanya, misalnya, tahu air kampur sirih nak? Tahu ya air kampur sirih? Oke. Ada yang pernah kalau enggak nyicipin air Sambiloto, tahu nggak Sambiloto? Pahit. Oke. Pahit untuk obat gitu. Iya, kalau Wildan kayak obat kata Wildan. Ternyata salah satu sifat basa dia berasa pahit. Sekarang Ibu tanya, pernah lihat air sabun ya? Pernah. Sifatnya apa nak? Bisa. Iya ada busanya. Terus sifatnya apa biasanya? Licin. Ya, ternyata salah satu sifat basa yaitu selain yang pahit juga bersifat licin. Pernah nggak pegang aki? Iya, tahu ya? Pernah ya? Oke. Boleh nggak kita rasa? Enggak. Kenapa? Gatal-gatal. Oke, good. Kalau kita kena sedikit aja rasanya gatal-gatal. Itu yang nggak pekat, apalagi yang pekat. Boleh nggak diminum? Boleh nggak dicicip? Boleh nggak dirasa? Nah, terus gimana caranya kita mengetahui yang nggak bisa dirasa dan dicicip? Gimana caranya? Menggunakan indikator. Kasih tepuk tangan buat temennya. Hari ini kita akan mengetahui suatu larutan bersifat apakah asam, basa, atau sifat apa yang ada pada larutan tersebut, kertas, lakmus. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini dengan praktikum pada hari ini. Oke. Nah, seperti biasa untuk praktikum kita berkelompok ya. Silakan kursinya di
Sudah? Ibu minta satu orang siapa yang bisa membacakan stimulus? Oke, kelompok 4. Amati wacana berikut ini. Oke, Ibu angkat tuh. Pengguna suatu larutan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita sering mengkonsumsi dan menggunakan berbagai larutan untuk kebutuhan. Misalnya saja, pernahkah kalian minum air jeruk atau menambahkan air cuka ke dalam makanan? Dari stimulus siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Bella, boleh. Oke, menurut Bella, apa saja sifat-sifat suatu larutan? Ada lagi? Oke, boleh. Alfian. Yang diuji dengan kertas lakmus. Oke, menurut Alfian bagaimana sifat larutan yang diuji dengan kertas lakmus? Good. Selamat saya Bu. Iya, boleh, boleh. Tanya Bu ya? Iya. Sifat suatu larutan dapat diketahui dengan kertas lakmus. Apa saja sifat suatu larutan? Oke, kasih tepuk tangan. Hari ini Ibu senang sekali ya. Lebih semangat, lebih ceria, lebih Iya, lebih ramai. Jadi kita kunci pertanyaannya dari masing-masing kelompok. Nanti kita buktikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan melaksanakan praktikum dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 bergantian mengambil larutannya. Kemudian melakukan angkat kerjanya. Ya, silakan diurutkan dari larutan 1 hingga 8 ya. Huruf dari jumlah. Ya, Nanda silakan bacakan angka kerjanya. Lakukan cara kerja berikut. 1. Siapkan potongan kertas lakmus merah dan biru. 2. Masukkan kertas lakmus merah dan biru secara bergantian ke dalam larutan 1 yang telah disiapkan dan amati apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Hasil pengamatan ke dalam tabel hasil pengamatan. Sudah. Ya, sudah umum merah. Ya, sudah larutan 1. Ya. Ya, merah juga. Oke, tulis. Lakukan hal yang sama untuk sampai ke 8. Ayo, sama lulus. Merah ya. Taruh. Biru. Ya, langsung biru warnanya apa? Nah, aku warnanya. Iya, good. Aku lanjutkan. Ini ternyata ada reaksinya. Jadi tadi energi yang cepat. Kemudian ada air cuka. Nah, dia terionisasi. Kalau terion, jadi ion apa nih, Nak? Positif dan iya, ada ion positif dan ion negatif. Coba cari yang sama. Yang samanya siapa? Yang samanya. Yang samanya sama-sama dia menghasilkan siapa yang sama? Menghasilkan siapa yang sama? Oke, lingkari. Lingkari mana? Lingkari. Hapus. Oke, bawahnya lagi. Ya. Oke, bawahnya lagi. Oke. Nah, baca. Jadi asam itu akan terionisasi menghasilkan ion H+. Sudah paham ya? Nah, sekarang reaksi ini sih yang sama yang mana? Nah, coba yang sama. Amin. Yang dikerin ya. Sama-sama melepaskan siapa ini Nah yang sama? Oke, amin. Jadi baca Nak berikutnya. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan pendapatan Armenius bahwa dalam perawatan air kualitas akan terrealisasi maka ion Amin. Jadi tahu kalau asam menghasilkan ion. Oke, kalau basa menghasilkan ion. Amin. Sudah paham ya? Itu asam basa menurut Armenius. Ya, nomor 1 silakan bacakan nomor 1. Air jeruk dan air cuka. Jadi rasa asam. Ya. Perubahan. Ya. Biru pada larutan air jeruk dan air cuka. Kertas lakmus biru mengalami perubahan warna biru ke perubahan warna dari biru menjadi merah. Larutan apa saja yang mempunyai hasil pengamatan sama dengan perubahan kertas lakmus biru pada larutan jeruk air cuka yang hasilnya tidak dapat dicicipi Ya. air aki. Ya.
Ya. Dengan demikian, larutan tersebut mempunyai sifat yang sama dengan air jeruk dan air cuka dengan sifat yang sama. Sehingga larutan tersebut disebut larutan asam. Jadi larutan yang tergolong asam adalah air jeruk, air cuka, dan air aki. Oke, ada pendapat lain? Oke, sama semua? Oke, kasih tepuk tangan buat Samuel. Yang semua di nomor 1 dan nomor 2. Ya, air jeruk dan air cuka punya rasanya apa nak? Rasanya? Oke, asam. Nah, kemudian setelah tadi percobaan, lakmus biru berubah jadi warna apa nak? Oke, biru menjadi merah. Yang merah warnanya merah. Jadi air jeruk, air cuka, dan tadi ada larutan aki atau air aki H2SO4. Yang merah tetap merah, yang biru menjadi merah. Jadi itulah yang disebut dengan larutan asam. Yang berbeda apa nak larutannya? Ya, terus apa lagi? Kapur sirih, kemudian apa lagi? Air sabun. Ya, perubahan warnanya. Baca lagi. Tandai dengan perubahan warna. Lakmus merah dari Ya, warnanya lakmus merah awalnya warnanya apa di sebelah? merah Ya, berubah menjadi biru. biru. Oke. Basah. Ya, disebut dengan larutan basah. Jadi coba lihat nah. Oke, yang biru tetap warnanya biru. Lakmus merah dari merah menjadi biru, disebut larutan basah. Oke, bawahnya lagi. Bawahnya. Larutan basah dari berubah warna. Lakmus merah dan lakmus biru. Ya. Larutan garam. Dan Larutan gula. oke, larutan garam dan larutan gula. Sekarang ibu tanya nah. Larutan garam warnanya lakmus merah tetap Merah. Oke, lakmus biru tetap Biru. Jadi berubah warna tidak? Tidak. Disebut dengan larutan netral. Sudah paham ya? Paham. Oke. Ya, nomor 6. Reaksi A, B, dan C ya. Oke. Yang B, yang C tadi sudah kita melakukan percobaan ya nak ya? Ya, ada air aki itu H2SO4, kemudian air cuka itu CH3COOH. Ya. Nah, terus ibu tambahkan dengan reaksi HCl juga. Namanya reaksi ionisasi ketika dalam pelarut air. Ionnya itu yang terbentuk hasilnya ion ada ion apa nih nak? Ion positif dan ion negatif. Yang sama-sama yang dihasilkan. Coba lihat A, B, dan C. A plus. Oke, Lingkari Akbar. Lingkari yang H plusnya. Mana? Ya. Ya. Jadi menurut Arrhenius, jika dalam pelarut air, asam adalah yang menghasilkan ion H+. Jadi siapa pembawa sifat asam? Siapa? Adalah H+. H+ ini adalah pembawa sifat asam. Ya. Jadi sekarang udah tahu ya kan? Kalau air aki bisa dicicip nggak tadi? Nggak bisa. Jadi kita bisa tahu nggak dia larutannya asam atau basah? Asam. Kenapa dia larutannya asam air aki? Iya. Karena? Iya. Zat siapa yang dihasilkan nak? Iya. Ini adalah air aki. Ternyata dia bersifat asam karena dia menghasilkan ion H+. A, B, dan C. Ada reaksi larutan NaOH, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali. Ion yang sama-sama dihasilkan siapa nak? Coba lihat. Ohamin. Ya, Lingkari. Ohamin dan ohamin. Ya, siapa pembawa sifat basahnya? Adalah ohamin. Coba deh. Kalau NaOH nggak bisa dicicip, kita tahu bisa sifatnya. Ada ion siapa sih yang dihasilkan nak? Na positif dan OH negatif, ohamin. Nah, OH negatif ini yang membawa sifat basah. Jangan kembali ke kursinya masing-masing, balikan lagi kepada konsentrasi. Zat yang dalam pelarut air mengandung ion H+. H+, oke. Zat atau senyawa yang dalam air
Selesai. Tulis salam.